Selamat datang kembali di channel Zidan. Di video hari ini saya akan membawakan alur cerita Dewa Kekayaan chapter ke-25 sampai 26. Di cerita sebelumnya diperlihatkan MC kita Yesiao menghampiri para kurcaci. Lalu kurcaci yang bernama Thor berkata, "Apa kau sudah mencium baunya? Baunya sangat harum, sepertinya bau senjata dewa, dan jumlahnya lebih dari satu." Lalu kurcaci yang di sampingnya bernama Dulin yang memakai baju hijau berkata, "Ya, aku mencium senjata ilahi dan lebih dari satu." Cerita kemudian berlanjut. Sang kurcaci bernama Dulin melihat statistik Yesiao menggunakan teropong untuk melihat statistiknya. Dulin berkata, dia sepertinya baru level 40, levelnya rendah sekali dan atributnya juga. Wah, lihat itu Thor, kekuatan spiritualnya sangat tinggi. Tampaknya dia memang dibimbing oleh para dewa. Astaga, ini sangat tinggi, kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Di sisi lain, di balik pepohonan, para player melihat kejadian itu berkata, "Oh tidak, kenapa mereka tidak bertarung? Ini tidak masuk logika. Kenapa kita yang datang langsung dihajar, tapi Yesiao tidak?" Lalu pria berambut panjang berkata, "Tidak masuk di logika? Serius kau ngomong logika di depan seorang dewa? Astaga, kupikir cuma di dunia nyata saja bermuka dua. Ternyata tidak disangka. Mereka, para kurcaci yang kelihatan jujur dan berwibawa itu ternyata juga pengkhianat revolusi. Dasar munafik." Lalu wanita berambut warna ungu berkata, "Bagaimanapun juga dia memang selalu punya trik-trik di luar dugaan." Lalu wanita yang ada di tengah berkata, "Gila, ini sangat seru. Besok pasti langsung jadi bahan berita. Judulnya menggemparkan." Lalu Dulin berkata, "Siapa kau? Apa yang sedang kau lakukan?" Yesiao menjawab, "Aku ras manusia, bernama Yesiao. Aku datang ke sini kali ini untuk meminta tolong." Thor yang mendengar itu berkata, "Minta tolong? Kau ingin kami membuat senjata kan?" Yesiao menjawab, "Tidak, aku tidak ingin membuat senjata. Aku ingin menemukan kuil yang hilang." Thor lalu menjawab, "Apa? Kuil yang hilang?" Lalu Dulin lanjut berkata, "Mengapa kau bertanya tentang hal ini?" Yesiao menjawab, "Jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat. Hanya saja tugas perubahan kelas membutuhkan bantuan para dewa. Dan satu-satunya cara untuk menghubungi para dewa adalah kuil yang hilang." Thor berkata, "Misi perubahan kelas." Lalu Dulin menjawab, "Kuil yang hilang merupakan hal yang sangat penting, dan kami tidak dapat dengan mudah menceritakan kepada orang lain, kecuali kami dapat membuktikan bahwa kau adalah orang yang baik. Buktikanlah kalau kau orang baik." Yesiao hanya tertawa dan berkata, "Ini agak sulit. Dalam kasus ini aku punya satu hal lagi yang ingin ku minta tolong. Aku mempunyai artefak di sini dan aku ingin kalian membantu mengidentifikasinya." Dulin kemudian berkata, "Artefak? Kau benar-benar punya artefak? Keluarkan dan biarkan kami melihatnya." Yesiao kemudian berkata, "Pandai besi di tempatku berkata tidak seorang pun dapat mengidentifikasi artefak milikku ini. Jadi apa kau bisa?" Dulin berkata, "Apa kau bercanda? Kami para kurcaci adalah yang terbaik dalam menempa. Di mata kami, para pandai besi yang kau sebutkan itu hanyalah sampah di antara sampah." Thor membenarkan perkataan Dulin dan berkata, "Itu benar sekali. Kau sebaiknya keluarkan artefaknya dulu dan biarkan aku mempelajarinya." Yesiao mengeluarkan artefak yang diperolehnya. Lalu Thor berkata, "Benda ini tidak tampak seperti artefak yang ditempa." Yesiao berkata, "Apa maksudmu?" Thor kemudian menjelaskan, "Benda ini tidak memiliki tanda-tanda penempaan, tetapi kualitasnya cukup tinggi sehingga merupakan artefak yang terbentuk secara alami setelah bersendewa dengan unsur-unsur tertentu." Thor kemudian menambahkan, "Artinya ini memang salah satu tanduk dewa kehancuran yang entah dipotong atau lepas dengan sendirinya." Dulin kemudian bertanya, "Dari mana kau mendapatkan ini?" Yesiao menjawab, "Ini hasil dari mengalahkan bos invasi makhluk aneh beberapa hari lalu." Mendengar itu, Thor dan Dulin sangat terkejut. Thor berkata, "Jangan-jangan kau benar-benar pernah pergi ke wilayah para dewa?" Lalu Dulin juga bertanya, "Apa? Jadi kau yang membunuh bos itu?" Sebelum menjawab pertanyaan para kurcaci, Yesiao berkata, "Sebaiknya kamu jawab aku dulu, bisakah benda ini diidentifikasi?" Dulin menjawab, "Tentu saja bisa, dan itu tidak sulit bagiku." Lalu kemudian Thor berkata, "Tapi biayanya sangat mahal, apa kau sanggup membayarnya?" Yesiao tersenyum tipis dan berkata, "Berapa harganya? Beritahu aku."
Ebimon si katak merah berkata, sepertinya bocah nakal ini akan dimanfaatkan. Thor kemudian menunjukkan tangannya dan berkata, setidaknya harganya segini. Yeshio bingung. Kemudian Thor berkata, harganya 500 koin emas. Yeshio dan Ebimon terkejut, berapa? Berapa banyak? 500? Dulin kemudian berkata, apa itu terlalu banyak atau terlalu rendah? 500 koin emas mungkin dapat ditukar dengan 50 karung beras. Aku seumur hidup belum pernah melihat sebanyak itu. Thor lanjut berkata, 300, setidaknya 300 koin emas. Jika kurang kau harus memikirkan cara lain. Yeshio menjawab, asal kalian berhasil mengidentifikasi artefak itu, aku akan membayar kalian berdua dengan hadiah 1 juta koin emas. Mendengar ucapan Yeshio, para kurcaci sangat terkejut. Apa? 1 juta? 1 juta koin emas, itu bisa beli berapa banyak beras ya? Seumur hidup pun sepertinya tidak bakal habis dimakan. Yeshio kemudian memberikan beberapa bayaran dan berkata, ini 1000 koin emas sebagai deposit. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan makanan nanti dan membayar sisanya. Thor dan Dulin sangat senang melihat itu. Kemudian ia berkata, koin emasnya banyak sekali, aku tidak tahan lagi. Cepat bawa artefak itu, aku akan segera mengidentifikasinya untukmu. Lalu notifikasi sistem muncul. Poin hubungan dengan Thor sang kurcaci plus 20. Begitu juga dengan Durin plus 20. 1 jam kemudian, terlihat Thor sedang mengidentifikasi artefak Yeshio. Ia berkata, apakah ini berhasil? Ya, ini berhasil. Kemudian Yeshio melihat statistik dari artefak itu. Tanduk amarah dewa kehancuran, tingkat artefak dewa, meningkatkan atribut, kekuatan plus 55%, spirit plus 55%, vitalitas plus 50%, serta kelincahan meningkat 50%, serta meningkatkan peluang kritikal dan serangan lainnya. Melihat statistik itu, Yeshio berkata, keahlian hebat para kurcaci memang pantas diapresiasi. Deskripsi artefak ini sangat menakjubkan. Yeshio lanjut berkata, kekuatan ilahi, mungkinkah ini berhubungan dengan para dewa? Thor kemudian menghampiri Yeshio dan berkata, sekarang artefak sudah dinilai, kapan imbalannya dibayarkan? Yeshio menjawab, jangan khawatir, aku tidak akan gagal membayar hutangku. Berkemaslah dan ikuti aku ke kota utama Fengye untuk mengambil uangnya. Mendengar itu para kurcaci berkata, apa kau mengatakan bahwa kau ingin membawa kami ke kota utama umat manusia? Aku tidak pernah memasuki kota utama umat manusia. Yeshio menjawab, benar sekali, aku akan mengadakan pesta untuk kalian di kota. Kalian dapat makan sepuasnya dan aku juga punya banyak artefak yang perlu kalian buat. Para kurcaci sangat senang mendengar itu dan berkata, hebat, aku tidak pernah menyangka bisa pergi ke kota utama umat manusia untuk berpesta. Thor kemudian berbalik dan berkata, teman-teman sesukuku, cepat berkemas, kita akan pergi ke kota utama umat manusia bersama-sama. Singkat cerita, kini mereka semua sudah tiba di kota utama kota Fengye. Para player yang ada di sana melihatnya dan berkata, hei, lihat itu, astaga. Tuan Yeshio malahan membawa ras kurcaci itu ke sini. Sungguh inilah pro player. Aku tidak memahaminya. Mungkin kita bisa memanfaatkannya dan minta para kurcaci untuk membuat peralatan yang bagus di masa mendatang. Itu mungkin saja terjadi. Kini mereka semua sudah masuk di sebuah tempat makan. Para kurcaci berkata, makanan ini sungguh lezat. Aku belum pernah makan makanan seenak ini. Mereka semua makan dengan lahap. Lalu, seorang penjaga kerajaan lewat dan berkata, silakan menikmati makanannya, semua biaya akan ditanggung oleh Tuan Yeshio. Kemudian MC kita, Yeshio menghampiri Thor dan bertanya, Thor, bisakah kau ceritakan padaku tentang kuil yang hilang? Thor menjawab, tentu saja, tidak masalah. Thor kemudian mengeluarkan sebuah alat di tangannya dan berkata, detektor kuil ini diwariskan oleh para leluhur kami. Selama kau dekat dengan lokasi kuil yang hilang, alat ini akan bereaksi. Dengan alat ini, kau dapat menemukan kuil yang hilang itu. Tapi aku tetap menasihatimu bahwa yang terbaik adalah melupakan ide ini. Mendengar itu, Yeshio bertanya, kenapa? Di dalam ingatan Thor, ia berkata, karena di sana tersembunyi makhluk yang sangat mengerikan. Yeshio bertanya, makhluk seperti apa yang kamu maksud? Thor menjawab, sebenarnya kami pun belum pernah melihatnya. Pada masa itu para leluhur kami, di bawah bimbingan Dewa Api, melarikan diri dari kuil api yang hilang itu. Jadi kuil yang hilang itu adalah kuil api.
karena di sana muncul sesosok makhluk yang mengerikan. Maka untuk menjebak makhluk itu, Dewa Api membuat sebuah tempat penuh dengan api yang tidak mungkin bisa dimasuki oleh orang biasa. Oleh karena itu, para leluhur memperingatkan kami, para kurcaci, untuk menjauhi kuil itu beberapa generasi. Yeshio berkata, begitu ya. Namun kuil itu ada hubungannya dengan perubahan jobku, jadi mau tidak mau aku harus pergi ke sana. Thor menjawab, baiklah, aku mengagumi keberanianmu. Jika kau tetap ingin pergi, bawalah 2 barang ini. Lalu Thor mengeluarkan beberapa barang di tangannya. Thor berkata, ini detektor kuil, supaya kau bisa mendeteksi kuil itu. Dan juga Fire Spirit King Crystal. Ini merupakan ucapan terima kasih karena telah mentraktir kami dengan pesta ini. Setelah itu Yeshio memeriksa deskripsinya. Fire Spirit King Crystal merupakan batu kristal unik yang berwarna merah, menyala dan bersinar, serta mengandung kekuatan aneh. Untuk kembali ke kuil api suatu hari nanti, para kurcaci menghabiskan ratusan tahun untuk menciptakan Fire Spirit Crystal. Di antara ribuan Fire Spirit Crystal, lahirlah Fire Spirit King Crystal yang unik. Fire Spirit King Crystal ketika digunakan memperoleh buff peningkatan Flame Dance, ketahanan api plus 90%, berlangsung selama 3 jam. Efeknya tidak dapat ditumpuk dan tidak dapat ditumpuk dengan item serupa lainnya. Menggunakan beberapa Fire Spirit King Crystal dapat memperpanjang durasi buffnya. Melihat deskripsi itu, Yeshio berkata, wah, pantas saja dibuat oleh para kurcaci. Hasilnya benar-benar bagus. Apa ada yang sama seperti ini? Aku ingin membelinya dengan koin emas. Thor kemudian menjawab, sayangnya hanya ada 1. Lalu Thor mengeluarkan beberapa kristal lagi di tangannya. Ia berkata, namun aku masih punya beberapa Fire Spirit Crystal, tetapi efeknya agak lemah. Kalau kau membutuhkannya, aku bisa memberimu beberapa. Yeshio berkata, terima kasih, tetapi ini tidak cukup. Thor menjawab, aku cuma punya itu. Lalu kemudian, Yeshio berkata, baiklah, kalian silahkan nikmati makanannya. Yeshio beranjak pergi, lalu para kurcaci berkata, semoga beruntung, Yeshio. Kemudian, Ebimon si katak merah berkata, hei, memangnya apa yang akan kau lakukan terhadap kuil api itu? Yeshio menjawab, demi perubahan job, aku harus pergi meskipun berbahaya. Tapi untuk hal seperti ini, mana mungkin bisa dilakukan sendirian. Scene kemudian berpindah di kediaman Nona Dorothy, atau yang sering dipanggil dengan Nona Tahu oleh MC kita. Nona Dorothy berkata, jubah sihir ini sangat cocok untukku. Tidak lama lagi orang tua di kuil itu bukan lagi tandinganku. Lalu seorang penjaga datang. Dia datang. Nona Dorothy berkata, kau begitu gugup sampai tidak bisa berbicara. Siapa yang datang? Ternyata yang datang adalah MC kita, Yeshio. Yeshio berkata, kakak tahu, halo, ini aku. Nona Dorothy menjawab, ya ampun, kenapa kau ada di sini lagi? Pasti ada kabar buruk. Katakan padaku apa kali ini? Apakah naga raksasa atau bos yang aneh? Yeshio menjelaskan, Kak tahu, mengapa kau berkata seperti itu? Apa aku tipe orang yang suka berkelahi dan membunuh sepanjang hari? Nona Dorothy berkata, berhentilah bicara omong kosong dan katakan padaku apa yang terjadi. Yeshio berkata, tidak banyak, hanya berencana mengunjungi kuil api yang hilang itu. Mendengar perkataan MC kita, Nona Dorothy sangat terkejut. Apa? Kuil api? Beraninya kau mengganggu bahkan para dewa. Aku mengaku kalah, selamat tinggal, aku tidak ikut, pergilah sendiri. Yeshio kemudian berusaha menjelaskan, Kak tahu, jangan begitulah, soal harga masih bisa dibicarakan kok. Nona Dorothy menjawab, tidak ada yang bisa dirundingkan. Memang benar ada banyak harta karun di dalam kuil Dewa Api. Tapi meskipun kau ingin pergi ke sana, kau tidak akan bisa menemukannya. Yeshio menjelaskan sambil menunjukkan alat di tangannya. Awalnya aku tidak ingin pergi ke sana, tapi tidak sengaja aku diberi kompas oleh para kurcaci yang bisa menunjukkan lokasi kuil api. Nona Dorothy berkata, kau pikir aku akan percaya hanya karena kau datang membawa sebuah kompas sembarangan untuk menipuku? Kuil itu kan ada hubungannya dengan para dewa. Aku tidak mau mati dalam ketidakjelasan. Katakan yang sebenarnya, untuk apa kau ke sana? Lalu di dalam hati, Nona Dorothy berkata, alat ini benar-benar sesuatu dari para kurcaci. Kemudian Yeshio menjelaskan, tujuannya ke sana adalah untuk pergantian job. Nona Dorothy berkata, tidak heran kau bersikeras pergi ke sana. Kalau begitu, beri aku waktu seminggu untuk persiapkan diri. Yeshio berkata, tidak ada waktu untuk bersiap, kita harus pergi sekarang. Jika kakak tidak mau tidak mau aku harus pergi sendiri. Yeshio kemudian melambaikan tangannya lalu pergi. Lalu Nona Dorothy berkata, apa? Berangkat sekarang? Tapi kita belum sempat membahas soal upahnya kali ini. Yeshio menjawab, ada banyak harta karun di kuil Dewa Api, Kak Tao. Mohon pikirkan baik-baik, aku pergi dulu. Kak Tao berkata, tunggu dulu.
Tanpa aku yang melindungimu, kau tidak dapat memasuki kuil api. Singkat cerita, 2 hari kemudian, kini mereka sudah sampai di suatu area. Namanya adalah The Sharing Land. Kemudian Noda Dorothy berkata, "Hei bocah, apa kau bisa diandalkan? Aku sekarat kesulitan bernapas. Aku juga kepanasan. Kita sudah berjalan selama 2 hari. Apa kompas pemberian kurcaci itu palsu atau bagaimana?" Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu di kompas itu. Yesio berkata, respon kompasnya semakin menguat. Jadi pasti ini sudah dekat. Lalu tiba-tiba muncul seekor ikan raksasa. Lava Catfish, level 100 tingkat elit. Kehadirannya mengejutkan MC kita. Lalu ia berkata, "Ini ikan busuk. Kak tahu aku mengandalkanmu." Lalu Kak tahu berkata, "Seumur hidupku aku tak mau makan ikan itu." Kak tahu menyerang dan menggunakan skillnya, membekukan ikan itu di dalam skill esnya. Akan tetapi, dengan mudah monster itu menghancurkan esnya. Lalu tiba-tiba muncul banyak monster ikan yang membuat Nona Dorothy sangat terkejut dan berkata, "Mengapa ada begitu banyak?" Sedangkan Yesio MC kita sibuk dengan kompasnya dan berkata, reaksi kompasnya menjadi lebih kuat lagi. Kemudian Nona Dorothy berkata, "Sepertinya ada yang tidak beres." Kemudian tiba-tiba dari bawah tanah muncul sebuah gerbang. Sepertinya gerbang itu merupakan pintu masuk ke dalam kuil yang hilang. Bagaimanakah kisah menarik untuk kita nantikan? Sampai jumpa di chapter selanjutnya.